belakang untuk proposal kami adalah kehidupan masyarakat pada zaman modern dilepas dari energi listrik. Namun mayoritas pembangkit listrik sekarang memerlukan bahan bakar yang tak terbarukan seperti batu bara dan juga minyak bumi. Maka dari itu diperlukan sumber energi lain yang berlimpah, terbentuk secara alami, dan tidak akan pernah habis dalam jangka waktu yang sangat lama. Salah satunya itu adalah energi surya dan angin. Dengan contoh real adalah dengan mendirikan ladang panel surya dan atau ladang angin. Indonesia itu merupakan negara yang memiliki banyak potensi untuk pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan karena Indonesia itu dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga terpapar oleh sinar matahari secara rutin, juga dilewati banyak angin karena merupakan negara tropis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menandakan memiliki persebaran darat dan laut yang cukup luas sehingga terdapat sedikit hambatan yang dapat mengaruhi tenaga angin dan surya, hanya perlu cara untuk memanfaatkannya. Tapi energi listrik di Indonesia itu masih belum tersebar secara merata atau belum memadai. Contohnya itu adalah di NTT. Dan kami itu memilih NTT untuk dibangun pembangkit listrik energi surya dan angin adalah berdasarkan kondisi geografis serta data-data mengenai paparan daerah NTT terhadap sinar matahari dan angin. Terdapat 3 tujuan dari proyek kami. Pertama itu adalah mengetahui kondisi geografis Nusa Tenggara Timur untuk pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Yang kedua itu adalah mengetahui dampak pembangkit listrik energi terbarukan terhadap kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dan tujuan kami yang terakhir itu adalah mengetahui rencana pembangunan yang menghasilkan energi yang maksimum dengan dampak minimum terhadap lingkungan penduduk. Manfaat yang kami harapkan dari proyek ini. Yang pertama, mendapatkan gambaran akan kondisi geografis Nusa Tenggara Timur yang akan digunakan untuk menentukan tempat yang tepat untuk pembangunan pembangkit listrik. Yang kedua adalah meningkatkan kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan adanya sumber listrik yang lebih memadai. Dan yang terakhir itu adalah menentukan rencana yang paling optimal untuk membangun pembangkit listrik energi terbarukan. Selanjutnya mengenai kondisi sumber daya di Nusa Tenggara Timur. Pertama, potensi radiasi sinar matahari. Dia punya intensitas matahari sebesar 5,117 kWh per meter kuadrat per hari, di mana nilai tersebut cenderung lebih besar nih kalau misalnya dibandingin sama kota-kota lain di Indonesia, daerah-daerah lain di Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat di peta persebaran intensitas radiasi matahari yang ada di slide. NTT tuh warnanya cenderung lebih gelap daripada tempat yang lain, artinya dia cenderung lebih besar intensitas radiasi mataharinya. Yang kedua, potensi angin. Kecepatan angin di Nusa Tenggara Timur itu mencapai 4,5 sampai 5 meter per second. Kecepatan tersebut cukup untuk membuat pembangkit listrik tenaga bayu. Yang ketiga adalah kecepatan arus laut. Kecepatan arus laut di sana mencapai 0,5 sampai 3 meter per second. Yang keempat, menurut Kementerian SDM, potensi sumber daya air yang ada di NTT itu bisa membangkitkan listrik hingga mencapai 143 MW. Dan yang terakhir, potensi geotermal. Terdapat 19 lokasi di NTT yang punya sumber geotermal yang baik nih. Bahkan 16 lokasinya terletak di Pulau Flores. Potensi geotermal yang ada di NTT itu bisa membangkitkan listrik hingga 1266 MW. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi teknologi yang akan kami gunakan untuk proyek pembangkit listrik kami. Teknologi yang akan kami gunakan adalah panel surya buatan LG dengan kemampuan untuk menghasilkan daya listrik sebesar 350 watt. Panel ini merupakan panel surya dengan bahan monokristalin karena menurut dari info yang kami peroleh setelah mencari, panel monokristalin memiliki daya yang lebih baik dari panel surya model lain serta memiliki daya tahan yang cukup lama, sehingga menurut kami ini adalah panel surya yang terbaik untuk proyek kami. Jadi panel surya ini dapat menghasilkan daya sebesar 350 watt dalam kondisi standar, kemudian dapat bekerja baik dalam temperatur tinggi, sehingga harusnya akan cocok ketika digunakan di Indonesia yang iklimnya tropis dan cerah tingkat suhunya tinggi. Kemudian panelnya juga tahan digunakan selama 25 tahun. Jadi ya, sangat tahan lama. Selain dari panel surya, kami juga menggunakan sebuah inverter. Inverter yang kami gunakan adalah sebuah inverter sentral, yaitu inverter yang dapat menerima sambungan listrik dari berbagai sumber sekaligus, yaitu inverter ABB
sentral dengan nomor model 4 PVS 857B. Jadi inverter ini dapat menerima hingga 2500 kW dan mengubahnya dari DC menjadi AC dengan luaran sebesar 1732 kW. Dengan menggunakan inverter ini untuk menghasilkan dan mengelola panel surya dalam jumlah besar itu sangat baik karena tidak perlu menggunakan banyak inverter. Inverter ini dapat digunakan untuk mengakomodasi panel surya dalam jumlah banyak. Selain itu, selain dua teknologi yang sebelumnya, kami juga akan menggunakan monitor. Monitor ini digunakan untuk mengelola dan mengawasi sistem panel surya sehingga kalau misalnya terjadi masalah atau ada sesuatu hal yang perlu dilakukan terhadap sistem dapat diketahui. Kemudian juga akan ada baterai. Baterai ini digunakan untuk menyimpan daya berlebih ketika tidak digunakan untuk membangkit listrik. Karena itu kami telah menyusun sebuah proyeksi finansial mulai dari kebutuhan awal untuk membangun sebuah sistem hingga expense lainnya untuk sekiranya untuk membayar seperti tenaga kerja serta kebutuhan-kebutuhan untuk maintenance dan kebutuhan teknis lainnya, serta memperkirakan penjualan listrik berdasarkan demand dan supply dari Polres Tenggara Timur. Kami telah memperkirakan sekiranya investasi awal ini membutuhkan biaya sebesar 2.896 juta rupiah. Namun, investasi ini akan mencapai net present value dalam waktu 4 tahun sebesar 606,7 juta dengan internal rate of return 28%, dan sekiranya biaya-biaya investasi ini akan tertutupi dalam waktu 2,9 tahun. Untuk membuat keseluruhan proyeksi finansial kami menggunakan beberapa data kualitatif untuk membuat estimasi dan asumsi yang dibutuhkan. Demikian adalah 6 asumsi utama yang kami gunakan untuk membuat keseluruhan proyeksi finansial dari sistem yang telah kami buat. Yang pertama adalah untuk occupancy rate yang kami gunakan, kami asumsikan sebesar 5% di Indonesia, serta interest rate sebesar 10% di Indonesia berdasarkan data dari World Economic. Yang kedua, kami menggunakan mitigasi risiko 10% dari total biaya. Mitigasi risiko ini adalah sebuah biaya yang kami terapkan, kami berikan di tabel untuk kira-kira mengkompensasi adanya kebutuhan-kebutuhan lain yang ternyata di luar kontrol atau terjadi tapi di luar perkiraan, sehingga kami menerapkan 10% untuk memitigasi hal tersebut. Yang ketiga, harga listrik yang kami terapkan untuk setiap kWh yang tergenerasi adalah Rp1.600. Yang keempat, kami membangun total 180 solar cell yang dibutuhkan untuk sistem keseluruhan kami. Yang kelima, setiap harinya sistem kami dapat membangun dan mendistribusikan listrik sebesar 63 kWh. Dan yang keenam, untuk keseluruhan sistem yang besar dibutuhkan sekiranya minimal 10 pekerja lapangan dan 5 operator untuk melakukan pengawasan. Untuk analisis lingkungan proyek kami itu salah satu analisis aspek lingkungan itu adalah carbon footprint. Panel surya itu yang sudah terpasang dan digunakan tidak akan menghasilkan emisi gas ataupun bahan berbahaya lainnya ke lingkungan. Namun carbon footprint yang dihasilkan akibat panel surya terjadi saat proses manufaktur dan juga pembuangan panel surya. Dan tidak terkecuali bagi panel surya yang kami pakai, tapi sel surya ini tuh dilengkapi dengan light induced degradation atau LID yang rendah untuk generasi daya yang tinggi sepanjang siklus hidupnya, serta perkembangan dalam penerimaan sinar matahari seperti multi anti-reflective coatings untuk memaksimalkan sinar yang diterima, sehingga memiliki trade-off yang baik. Dan aspek yang lingkungan selanjutnya adalah mengenai pencemaran lingkungan. Sel surya yang kami pakai ini memiliki sertifikasi tahan korosi dan memiliki struktur kuat, yaitu untuk 5.400 Pascal untuk panel depan dan 4.000 Pascal untuk panel belakang, sehingga tidak degradasi ataupun rusak karena faktor eksternal dan mencemari lingkungan secara kimia maupun fisik. Yang menggunakan listrik dengan jumlah total penduduk dari suatu wilayah. Rasio elektrifikasi ini sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu masih belum merata, maka rasio elektrifikasinya juga belum merata juga. Menurut data dari ESDM pada Desember 2017,
rasio elektrifikasi Indonesia nasionalnya mencapai 95,35%, yang merupakan angka yang cukup tinggi. Namun, rasio elektrifikasi di NTT hanya mencapai 59,85%. Angka tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan rasio elektrifikasi nasional. Angka tersebut juga merupakan angka terendah dari jika dibandingkan dengan semua provinsi di Indonesia. Maka dari itu, proyek pembangunan pembangkit listrik energi matahari dan angin di NTT ini diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah NTT agar penduduk di wilayah tersebut juga dapat menikmati listrik. Selanjutnya adalah feasibility study. Yang pertama, analisis geografi. Secara umum, Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki wilayah yang cukup kering dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Hal ini disebabkan karena Provinsi NTT memiliki musim kering sekitar 8-9 bulan, sedangkan musim hujannya hanya 3-4 bulan saja. Dan itu membuat tingkat radiasinya cukup tinggi, yaitu sebesar 5,12 watt per meter kuadrat dan berpotensi dalam pembangunan pembangkit energi tenaga surya. Kemudian, berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Global Green Growth International atau GGGI dengan dukungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 8 lokasi di 5 pulau, yaitu Pulau Flores, Sumba, Alor, Rote, dan Timor, menunjukkan bahwa potensi tenaga surya di wilayah tersebut mencapai 21 MW. Walaupun NTT terdiri dari banyak pulau, hal ini tidak menjadi kendala jika dilakukan perencanaan pembangunan yang baik. Berdasarkan data Kementerian SDM, Nusa Tenggara Timur masuk dalam 11 wilayah paling menarik untuk investasi energi baru terbarukan di Indonesia. Selanjutnya adalah analisis kebudayaan. Apabila dilihat dari struktur pekerjaan di Nusa Tenggara Timur, mayoritas didominasi oleh pekerjaan informal, di mana sebanyak 79% pekerja berada di pedesaan dan 50% diantaranya hanya berpendidikan sekolah dasar. Nusa Tenggara Timur memiliki rata-rata pekerja dengan pendidikan terendah ketiga setelah Provinsi Papua dan Jawa Tengah. Tidak adanya listrik menjadi salah satu hambatan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur dalam hal kesediaan sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar. Sebagai contoh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur menyatakan bahwa terdapat 887 sekolah yang akan melaksanakan UNBK. Namun masih terdapat 151 sekolah yang tidak mendapatkan listrik. Selanjutnya adalah analisis sosial. Provinsi Nusa Tenggara Timur secara karakteristik memiliki geografi yang baik, yaitu berupa daratan berbukit yang subur dan diapit oleh dua perairan, yaitu Laut Flores dan Samudra Hindia. Maka dari itu sumber daya alamnya pun khas, yaitu pertanian dan perikanan, sehingga untuk mata pencarian masyarakat Nusa Tenggara Timur ini mayoritasnya adalah pertanian dan sebagai petani dan nelayan. Namun NTT juga merupakan wilayah yang rawan pangan, itu karena kemiskinan dan kekeringan yang panjang dan silih berganti dengan banjir menyebabkan daerah ini sering mengalami kondisi rawan pangan itu. Kondisi kemiskinan yang cukup tinggi di NTT ini juga menjadikan NTT sebagai salah satu daerah dengan yang tujuan program penanggulangan kemiskinan oleh lembaga-lembaga internasional. Dengan adanya pembangkit listrik tenaga surya di NTT ini, maka diharapkan dapat membantu pekerjaan dari masyarakat NTT, khususnya dalam bidang pertanian dan perikanan. Untuk bidang pertanian, listrik itu dapat digunakan sebagai mengoperasikan peralatan listrik seperti pompa air yang akan digunakan untuk sistem irigasi dan sawah. Sedangkan untuk bidang perikanan, pembangkit listrik tenaga surya ini dapat digunakan untuk mengisi aki dari perahu nelayan yang digunakan untuk sumber tenaga saat berlayar seperti penerangan dan lain-lain, sehingga tidak perlu mengisi daya aki dengan menggunakan listrik dari PLN lagi. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur didorong oleh beberapa sektor, di antaranya sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Terkait dengan industri pengolahan, karakter industri pengolahan di Nusa Tenggara Timur ini masih bersifat industri rumahan, sedangkan di Jawa sudah mulai beralih ke industri menengah dan industri besar. Sebanyak 84,1% pekerja di Nusa Tenggara Timur hanya mendapatkan gaji kurang dari 10.000 per jam, atau sekitar kurang dari 1,5 juta per tahun. Dengan adanya peningkatan pasokan listrik di Nusa Tenggara Timur,
Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peluang usaha produktif di Nusa Tenggara Timur, sehingga dapat menghasilkan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.